Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rati Murningsih dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Tujuan dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir semester 5 STEM Manajemen Basis Data. Konsep basis data merupakan himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara bersama tanpa pengulangan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan tersimpan secara elektronik. Konsep database manajemen sistem. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data suatu berkas yang saling berhubungan dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru. Data dalam basis data bersifat integrate dan shared. Integrate atau terpadu merupakan berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait. Terjadi dependensi data. Share atau berbagi, data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu bersamaan, sering juga disebut sebagai sistem multi-user. Peran basis data yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem operasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai jika bermanfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Konsep SMBD atau Sistem Manajemen Basis Data. Kegunaan utama sistem basis data agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dengan basis data yang dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrator. Database manajemen sistem yaitu berisi kumpulan koleksi data yang saling berinteraksi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS yaitu mengorganisasi dan mengelola data dalam jumlah yang besar, membantu melindungi data dari kerusakan, penggunaan dan pengaksesan tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Kemudian keunggulan DBMS yaitu kepraktisan, kecepatan, mengurangi kejenuhan, kekinian atau up-to-date. Arsitektur DBMS. Sistem basis data memiliki karakteristik merupakan kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh program aplikasi secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language yaitu merupakan paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL yaitu create table, create index, alter table, drop view, drop index, dan lain-lain. DML atau Data Manipulation Language merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan menghapus informasi dari tabel. Desain rancangan RDBMS. Komponen sistem basis data. Basis data merupakan data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Hardware merupakan perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Software perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database manajemen sistem dan berbagai program aplikasi. User sebagai pemakai dan sistem operasi atau operating system.
Tujuan desain perancangan RDBMS yaitu mencegah data redundansi dan inkonsistensi, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, mempertimbangkan data isolation, mencegah concurrent access anomaly, mempertimbangkan masalah keamanan data, mempertimbangkan masalah integritas. Konsep entitas, entity, yaitu orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Atribut merupakan sebutan untuk mewakili suatu entity dan merupakan data elemen, field, dan item. Data value atau nilai merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Record atau tuple merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. File merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda atau value-nya. Database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiplayer user, masalah keamanan, masalah integrasi, masalah data independen. Konsep database relasional. Database relasional merupakan pada model relasional basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data dan lajur data vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Keuntungan database relasional yaitu bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yaitu relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Tuple yaitu baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Domain kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Kemudian derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Relational key, super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Candidate key merupakan atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Alternate key merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key atau kunci tamu adalah atribut dengan domain yang sama menjadi kunci utama pada sebuah relasi tetapi pada sebuah relasi lain. Atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Model data relationship yaitu model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau entity relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat mengunci model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Kardinalitas atau derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-many, dan many-to-many. Many-to-one dan many-to-many. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.